Shalom semuanya. Halo. Selamat pagi, happy Sunday buat kita semua. Bagaimana kabarnya? Luar biasa ya, masih semangat untuk mengakhiri tahun ini dengan baik. Amin. Oke. Mari kita mau satukan hati, kita mau memulai ibadah kita mau pusatkan hati kita, pikiran kita kepada Tuhan. Mari kita bersyukur atas kebaikan Tuhan. Mari kita mulai di dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Dan kami tiba di penghujung tahun ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu satu kali lagi Tuhan. Kami datang untuk menyembah Engkau, memuji nama-Mu lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu di kayu salib, kelahiran-Mu Tuhan, untuk setiap dari kami ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur kami punya Allah yang seperti Engkau Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami datang Tuhan ke hadirat-Mu. Untuk kami ingin menyembah, memuliakan nama-Mu lebih lagi ya Tuhan. Kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk kami mau mendengarkan firman-Mu juga Tuhan. Kami mau belajar sesuatu untuk dalam pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memulai ibadah kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia yang Raja. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him, Christ the Lord. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him, Christ the Lord. Mari saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini.
buat Tuhan kita. Let us adore Him. Oh come, let us adore Him. Christ the Lord. Oh come, let us adore Him. Oh come, let us adore Him. Oh come, let us adore Him. Christ the Lord. Love, come, let us adore Him. Christ the Lord. Oh come, let us adore Him. Christ the Lord. Puji sembah kita naikkan buat Tuhan kita. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, yang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, yang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk siapa? Kita semua ya guys ya. Bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, yang Raja di atas segala raja. Sekali lagi kita nyatakan, Dia lahir untuk kita, lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah
Masih semangat untuk memuji Tuhan? Oke, kasih dos dulu dong, kiri kanan dulu dong. Semangat memuji Tuhan. Oke. Semangat ya. Mari kita sekarang mau siapkan ya hati kita untuk kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau bersyukur buat Tuhan, terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu sepanjang tahun ini Tuhan, kami rasakan Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Meski kami melalui mungkin begitu banyak cobaan, begitu banyak rintangan Tuhan. Tapi kami bersyukur Tuhan masih beri kemenangan-kemenangan kecil buat setiap dari kami Tuhan. Kami mau bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang selalu ada di setiap musim kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Allah yang baik Tuhan. Dengan apa Tuhan kami bisa membalas kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Kau masih memberikan kami pengharapan Tuhan. Kau masih selalu merasakan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas.
ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memujimu. Sungguh besar kan Yesusku. Segenap hatiku menyembahmu. Kau besar, kau besar. Segenap jiwaku memujimu. Sungguh besar kau Yesusku. Hatiku menyembahmu. Kau besar, kau besar. Biar ini suara hati kami menyerukan. Kau besar, kau yang terbesar Tuhan. Kau besar. Yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Kami bersyukur Tuhan. Kami berada di penghujung 2023, di mana Engkau telah membawa kami melewati dan hampir menyelesaikan 2023 ini Tuhan. Bisa jadi umur kami bertambah, kesibukan kami bertambah, beban hidup juga bertambah. Bahkan beban pikiran juga bisa bertambah ya Tuhan. Tetapi Tuhan, kami mau berdoa supaya Engkau menolong melalui firman Tuhan, menyadarkan kepada kami ya Tuhan, bahwa kami tidak sendirian. Kami tidak menjalani dan memikul semuanya sendirian Tuhan. Engkau bersama-sama dengan kami. Engkau mengerti dan Engkau peduli dengan setiap kami. Sebab Engkau Allah yang hidup. Allah yang mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Dan sebagai Bapa yang baik, Engkau pasti tidak akan mengakhiri tahun ini dengan semua
beban, baik pikiran, dan semua hal itu sendirian. Sebab Engkau justru di dalam kelemahan kami, Engkau mau menunjukkan betapa anugerah-Mu dan kuasa-Mu cukup bagi setiap kami. Tuhan, Engkau menolong jiwa kami untuk menjadi tenang di dalam Engkau. Untuk jiwa kami merasakan sekali lagi kelegaan ya Tuhan. Melalui pekerjaan Roh Kudus-Mu yang Kau kerjakan di dalam setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan hanya di dalam nama Yesus Kristus kami mau merenungkan sekali lagi firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali saudara-saudara. Ya, terima kasih buat tim worship yang sudah membantu kita untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Saudara-saudara, bayangkan kalau tidak ada pemain musik ya saudara. Jadi kita bersyukur. Saudara diberkati dengan pelayanan mereka, kita mengucap syukur. Dan terima kasih juga yang sudah hadir di tengah-tengah atmosfer long weekend. Saudara-saudara masih menetapkan hati saudara-saudara untuk datang ke rumah Tuhan. Terima kasih buat hal ini. Dan saudara-saudara, kita sekali lagi akan merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang dalam bulan ini, God loves broken people. Allah mengasihi, mencintai orang-orang yang hancur, orang-orang yang rapuh, orang-orang yang tidak sempurna. Saudara dan saya tidak ada di antara kita yang sempurna. Kita semua memiliki kelemahan, kita semua memiliki hal-hal yang menjadi ketakutan. Tidak ada seorang pun di antara kita yang saya yakin tidak ada ketakutan. Persoalannya apakah kita berani menyingkapkan atau tidak, menyatakannya atau tidak. Nah saudara-saudara, bayangkan jika Yesus ada di sini. Jika Yesus pagi hari ini hadir di tengah-tengah kita secara fisik begitu ya saudara-saudara, secara fisik. Kira-kira apa yang saudara akan tanyakan? Kalau Yesus hadir di tengah kita dan kemudian duduk di antara jemaat, ini yang menjadi ketakutan saya. Kira-kira Yesus menilai khotbah saya seperti apa ya kira-kira ya. Apa saya benar sedang menceritakan tentang Yesus begitu. Dan apakah dia akan manggut-manggut ataukah dia akan, Agustinus ini gak bener ini saudara. Kira-kira kalau Yesus ada di tengah-tengah kita dan saudara diberi kesempatan untuk bertanya apa saja, kira-kira apa yang saudara akan tanyakan kepada dia? Mungkin ada di antara kita yang akan bertanya masa depan. Kira-kira Yesus, masa depan saya ini seperti apa? Hampir kebanyakan orang kalau ada seorang yang kelihatannya menawarkan diri untuk bisa meramal hidup saudara, entah kita serius atau enggak serius, tetapi hati kita pasti ingin tahu. Ya. Ingin tahu. Dulu pernah ada seperti main-main melihat telapak tangan begitu ya saudara-saudara. Dan rasanya kalau saudara diramal telapak tangannya, telapak tanganmu ini hurufnya nyambung ini, N-nya nyambung. Wah, lalu saudara mendapatkan sebuah ramalan yang baik. Kamu ini, saudara-saudara, berapa banyak dulu kalau saudara-saudara masih waktu zaman saya kadang-kadang ada teman-teman cewek yang melihat majalah dan kalau diramalkan percintaan begitu ya. Lalu diramalkan kamu akan ketemu dengan seseorang mencintai kamu yang mencintai kamu. Lalu kemudian ramalan-ramalan itu semua yang baik kita rasa senang. Nah pertanyaannya kalau Yesus ada di tengah-tengah kita, saudara mau tanya apa? Kira-kira apa yang saudara akan tanyakan kepada dia?
Saudara-saudara, banyak orang datang kepada Yesus dan bertanya kepada Yesus. Dan salah satu yang bertanya kepada Yesus, baik mereka ada yang bertanya oleh karena ingin tahu atau karena ingin menguji Yesus, adalah seorang yang menjadi ahli Taurat. Ahlinya Taurat, guru Taurat, tahu tentang hukum-hukum Israel. Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Saya tidak akan bacakan semuanya, tapi saya coba merangkum kira-kira apa yang ada di dalam ayat ini. Ada seorang yang dia, kalau saya membayangkan, dia seorang yang sudah S1, kemungkinan S2, sekolah teologi ya. Nah, saudara-saudara, kami punya grup, ada grup para pendeta, saudara-saudara. Saya menemukan ada pendeta-pendeta ini yang suka otak-atik ayat ya, saudara-saudara. Jadi saya perhatikan orang ini suka tanya, menurut kalian dari mana iblis itu berasal? Oh, pertanyaan begitu ya, saudara-saudara. Lalu macam-macam. Iblis begini. Lalu menurut kalian apakah iblis bisa bertobat? Wah. Jadi ini saya bilang, dan ada yang orang-orang, dan ternyata setelah sekian bulan sejak grup itu dibentuk, ternyata ya orang yang suka otak-atik itu ya itu aja, saudara-saudara. Orang-orang itu aja. Mungkinkah seorang yang memberanikan diri untuk bertanya kepada Yesus termasuk salah satu orang yang suka menguji? Mungkin saudara punya teman yang suka bertanya kepada dosen bukan karena ingin tahu, tapi ingin ngetes dosennya, saudara-saudara. Nah, termasuk ini. Bapak ini seorang yang ahli, guru Taurat, dan dia ingin ngetes Yesus, mencoba Yesus, dan dia bertanya sebuah pertanyaan, guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Wow, ini pertanyaan yang sangat tepat. Menurut saya kalau Yesus ada di sini, inilah yang kita perlu tanyakan. Menurut guru, menurut Yesus, apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Saudara-saudara, pertanyaan dari guru ini kemudian dijawab karena Yesus tahu orang ini sudah S2 teologi ini. Lalu Yesus tidak menjelaskan begitu banyak, dia justru kemudian bertanya, menurut kamu apa yang tertulis, apa yang kau pelajari selama ini, dan dari apa yang kau pelajari, kira-kira apa menurut kamu jawabannya? Dan orang ini kemudian mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap pikir akal budimu, dan kasihilah sesamamu. Karena memang itulah yang menjadi inti dari apa yang dipelajari dari hukum Taurat, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, kalau ini seorang murid pasti dia mendapatkan nilai 100, saudara-saudara. Mendapatkan nilai 100. Berapa banyak kalau saudara ditanya mendapatkan ujian tentang kekristenanmu? Berapa banyak yang saudara mungkin mendapat nilai 100? Yesus lahir di mana? Yesus lahir di mana, saudara-saudara? Ya? Di kandang, oke betul. Kandang di kota apa? Kayaknya sekali-kali SIM ini perlu ada cerdas cermat Alkitab ya kayaknya ya, saudara-saudara ya. Supaya cukup menarik. Belum tentu Henry menang loh, saudara-saudara. Jangan takut dengan Henry. Kira-kira saya pikir, oke, Yesus lahir di Bethlehem. Kita bisa jadi kalau kita orang Kristen lama, kita sudah tahu ada berapa orang Majus. Oke, orang Majus sebenarnya lebih dari 3. Tetapi oleh karena
hadiah yang dibawa 3, maka seringkali digambarkan itu 3. Tetapi sebenarnya lebih dari 3 karena mereka melakukan perjalanan yang sangat jauh. Raja siapa yang hidup pada waktu Yesus lahir? Kira-kira raja siapa saudara-saudara? Pada waktu Yesus lahir yang dia memerintah di Yudea. Siapa? Raja siapa saudara-saudara? Ayo, raja siapa? 1, 2, 3. Raja siapa saudara-saudara? Ya? Herodes, betul. Raja Herodes. Kaisar siapa yang memerintah di Roma sebagai penjajah dari bangsa Israel pada waktu Yesus dilahirkan? Kira-kira kaisar siapa saudara? Kaisar siapa? Ya? Agustus, betul. Wah, tepuk tangan nih ya saudara ya. Dan saudara, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang lain yang berhubungan dengan pengetahuan, dengan kekristenan kita, yang kita jawabannya 100, saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara, kita belajar di sini bahwa jawaban yang benar dari ahli Taurat tersebut ternyata kemudian diikuti oleh satu dorongan untuk kemudian bertanya lebih lagi. Wow! Saudara-saudara, seperti anak kecil kalau kemudian jawabannya benar, dia kemudian mulai maju lagi, mulai menanyakan pertanyaan yang lebih sulit lagi. Dan dia bertanya kepada Yesus, kira-kira menurut guru, siapakah sesamaku manusia ini, sesamaku ini? Dan dikatakan bahwa pertanyaan itu timbul oleh karena dia merasa benar. Saudara perhatikan bahwa dia punya pengetahuan, punya kebenaran, tetapi kemudian dari jawaban Yesus yang mengejutkan orang tersebut karena Yesus kemudian memberikan perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Saudara, pada waktu perumpamaan itu disampaikan, saya pikir orang ini akan menjadi tersinggung, saudara-saudara. Dan tahukah saudara-saudara, ketika Yesus menyampaikan perumpamaan ini, dan kemudian Yesus mengakhiri perumpamaan dengan mengatakan kepada ahli Taurat ini, apa yang kau tahu? Perbuatlah itu. Saudara, saya menemukan satu formula di mana Allah tidak hanya menginginkan saudara dan saya tahu apa yang kita percayai. Allah tidak puas, Allah tidak terkesan berapa banyak yang kita tahu. Karena Yesus tidak mengakhiri percakapan dengan orang ini dengan mengatakan good job, kamu tahu banyak. Tidak. Yesus menekankan bukan apa yang dia tahu saja, apa yang orang ahli Taurat ini tahu, tetapi Yesus mengatakan, kalau demikian perbuatlah demikian. Saudara-saudara, Yesus menekankan bahwa yang utama bukan berapa banyak yang kita tahu, tetapi dari yang kita tahu berapa banyak yang kita lakukan. Punya pengetahuan kebenaran tetapi tidak punya kemauan kehendak untuk benar-benar mencintai Allah dan sesama. Punya keyakinan mewarisi hidup yang kekal. Orang ini kalau dia tidak yakin pasti dia tidak berani bertanya kepada Yesus. Dia yakin bahwa dia sudah punya hidup yang kekal, saudara-saudara. Berapa banyak ada orang-orang yang mengatakan begini, saya yakin masuk surga. Kamu yakin kamu akan masuk surga? Iya, saya yakin masuk surga. Kenapa kamu yakin? Karena saya percaya kepada Yesus. Pertanyaan saya, apakah saudara cukup percaya kepada Yesus dan kemudian saudara yakin? Apakah keyakinan kita ini akan menjadi mata uang untuk kemudian kita bisa pass through, kita bisa masuk dan mewarisi kehidupan yang kekal. Sebab faktanya orang ahli Taurat ini yakin, saudara-saudara. Orang ini yakin.
Saking yakinnya, bahkan dia mengajukan dirinya. Kalau saudara membaca, dia mengatakan dia ingin menunjukkan bahwa saya sudah melakukan apa yang disebut dengan siapakah sesamaku. Ternyata saudara-saudara, keyakinan saja tidak cukup, saudara-saudara. Keyakinan untuk dapat mewarisi hidup yang kekal saja tidak cukup. Kenapa? Karena kalau saudara cukup tahu, saudara juga bisa cukup yakin. Tuhan Yesus menekankan keyakinan oleh karena melakukan firman Tuhan. Bukan hanya sekedar yakin di sini, tetapi keyakinan itu perlu didemonstrasikan melalui perbuatan. Karena Yesus mengatakan perbuatlah demikian. Inilah yang keyakinan yang digerakkan oleh iman dan mendorong untuk mengasihi Allah dan sesama. Statusnya sebagai ahli Taurat tidak menjadi jaminan untuk dia menghidupi apa yang dia tahu. Bahkan dia memandang overvalue dirinya sendiri, di mana dia merasa telah melakukan yang benar, termasuk menjauhi orang Samaria dan non-Yahudi. Saudara-saudara, perhatikan ada twist, ada salah pemikiran di dalam pikiran orang ahli Taurat ini. Kenapa dia bisa-bisanya begitu yakin dengan menanyakan siapakah sesamaku? Kenapa? Karena buat mereka orang Samaria adalah orang-orang yang sudah kawin campur. Orang-orang yang tidak murni. Orang-orang yang tidak menjaga Taurat Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sehingga hati mereka mau kawin dengan orang yang tidak seiman, tidak percaya. Dan menurut dia orang tersebut layak dijauhi. Tidak layak menerima kasih dari mereka. Saudara perhatikan, dan bukan itu saja, sikap orang ahli Taurat ini juga kepada orang-orang non-Yahudi, karena mereka merasa sebagai umat pilihan, bangsa pilihan. Mereka merasa begitu istimewa. Saudara-saudara, kadang-kadang kita mendekati orang-orang lain dengan agama yang berbeda tanpa sadar dengan pemikiran seperti ini, bahwa we are better than them. Kita merasa jauh lebih baik dari mereka. Sehingga tanpa sadar ketika kita mendekati mereka, itu seperti kita sebuah pertandingan antara kalah dan menang, saudara-saudara. Tapi kalau saudara belajar tentang kasih, saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh Yesus? Apakah Yesus telah menunjukkan mengakhiri pelayanannya dengan kemenangan? Tidak, saudara-saudara. Yesus justru mengakhiri pelayanannya seolah-olah dengan kekalahan. Tetapi justru disinilah kita belajar tentang kasih Allah. Saudara-saudara, kita juga menemukan masalah terbesar dari guru Taurat, yaitu merasa diri benar, self-justification. Merasa dia benar membuat seseorang tidak siap menerima Injil. Merasa saya cukup, merasa saya cukup benar, saya cukup baik. Saya tidak pernah merugikan orang. Saya baik dengan teman saya menolong mereka. Saya cukup, saudara-saudara. Rasa cukup yang semu menyebabkan ahli Taurat tidak bisa menerima Injil. Baru setelah Yesus kemudian menjawab dengan perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati. Baru disitulah ditunjukkan betapa pentingnya langkah iman untuk mengasihi, sehingga jelas terlihat suatu keutamaan dari kasih yang melebihi status sosial, jenis kelamin, hubungan yang terbangun sebelumnya atau tidak. Perbandingan, saya mau membandingkan saudara-saudara antara guru Taurat dengan kasih yang Yesus tawarkan melalui tokoh orang Samaria yang murah hati ini. Di dalam perumpamaan itu, saudara-saudara, inilah yang sebenarnya melalui perumpamaan yang ditunjukkan oleh Yesus apa yang dimiliki oleh guru Taurat tersebut.
Guru Taurat memiliki pemikiran sesamaku adalah mereka yang memiliki kedekatan dengan aku. Dekat secara agama, suku, bahasa, ras, geografi. Saudara-saudara, itu adalah kedekatan yang sesamaku yang wajar, yang normal, saudara-saudara. Siapa sih sesamaku? Ya yang bahasanya kita ngerti dong. Siapakah sesamaku? Ya yang dekat. Kamu dari mana? Surabaya. Rasanya langsung dia sesamaku nih. Makan bersama-sama. Kita kesukaannya sama. Kedekatan-kedekatan itu membuat kita merasa bahwa mereka adalah sesama kita, saudara-saudara. Sesama. Pada waktu saya melakukan perjalanan ke Amerika, disitulah satu perasaan yang awal-awal ketika berangkat dan kemudian delay 15 menit pesawatnya. Dan karena layovernya itu sangat singkat, hanya 55 menit kalau saya tidak salah di Singapura. Akhirnya saya tidak bisa mengejar connecting flight saya. Dan saya kemudian diberikan tempat hotel oleh SQ dan harus bermalam 1 malam. Dan syukurnya acaranya masih nutut, saudara-saudara. Ya, karena saya diminta hadir untuk mendoakan. Ada seorang pendeta yang mengadakan Golden Wedding Anniversary. Dia sudah wanti-wanti, Pak Agus, pokoknya Pak Agus datang. Wow, saudara-saudara, saya merasa terhormat sekali. Belum pernah ketemu muka dengan muka, tetapi dia berharap untuk saya datang. Singkat cerita, dalam perjalanan itu, saudara-saudara, saya mulai merasa, wow, ini benar-benar pergi ke barat. Perjalanan saya biasa banyak ke Asia, ya paling jauh Asia itu India, yang menurut saya agak beda begitu ya saudara-saudara. Australia pernah, tetapi saya di Australia ketemu orang-orang Indo di sana, saudara-saudara. Tetapi ketika saya ke Amerika ini, saudara-saudara, memang ketemu orang-orang Indo, orang Indonesia. Tetapi kemudian di dalam semua perjalanan, apalagi perjalanan domestik, saya merasa seperti ada satu perasaan yang berbeda, saudara-saudara. Dan bukan hanya itu saja, tetapi bagaimana kadang-kadang saudara diperlakukan ketika saudara in need, saudara sedang ada di dalam kebutuhan, dan saudara minta tolong orang lain. Saya ingat pagi-pagi subuh saya naik pesawat dari LA, saudara-saudara, mau pergi ke Portland, Oregon. Dan saudara-saudara pagi-pagi diantar, dan ternyata saudara-saudara bagasi saya beli pesawat, saya pikir murah sekali, dan saya lihat kenapa tidak ada opsi beli bagasi begitu ya saudara-saudara. Ternyata memang pada waktu di sana dicas. Waktu saya dicas $104, saudara-saudara, untuk 12 kilo bagasi saya geleng-geleng kepala. Ini saya masih harus layover di Las Vegas, saudara-saudara. Dari Las Vegas saya dicas lagi $99. Mati, saudara. Dan saudara-saudara, dalam kondisi itu, saya itu karena mepet, saudara-saudara, saya tidak suka pakai kredit card ya saudara-saudara. Dan karena mepet, saya sudah apply kredit card, tetapi waktunya, timingnya kreditnya jadi, saya sudah harus pergi, saudara-saudara. Dan saudara, pada waktu saya membayar bagasi saya harus dengan kredit card. Saya ada kartu-kartu, dicoba, decline semua. Waduh. Saya ketika mau meminta tolong, saudara-saudara, ada penumpang yang kemudian saya mengatakan, give me a favor. Saya minta dia untuk bayar dengan kredit cardnya. Dan disitulah saya merasa ketika saudara orang asing, kebaikan sedikit saja itu betapa manis rasanya. Dan saudara, saya merasakan siapakah sesamaku. Dan saya mengatakan, wow, kalau di Indonesia masih ada keberanian untuk meminta tolong, saudara-saudara. Saudara, saya menyadari bahwa kasih itu adalah sesuatu yang mahal, saudara-saudara. Dan ya puji Tuhan, saudara-saudara,
Ada orang-orang yang ketika saya minta tolong itu wajahnya langsung kelihatan aneh memandang saya. Hari gini kamu dari mana nggak bawa kredit card saya? Seperti pandangan matanya itu pandangan mata yang mengatakan seperti itu. Dan saya langsung jawab, I'm so sorry. Saya bilang, saya minta maaf dan saudara-saudara. Tetapi akhirnya dia tolong saya. Dan ketika saya kasih dia cash, dia lihat cash saya ini, saudara-saudara perhatikan baik-baik. Saudara-saudara, saya merasa bahwa tindakan-tindakan simple dari kasih ini, saudara-saudara. Saudara-saudara, siapakah sesamaku? Saya merasa pada waktu ada di bandara itu, saya tidak menemukan siapa sesamaku, saudara-saudara. Siapa yang menurut saya bisa dengan mudah dia memahami kondisi saya. Saya perlu beberapa menit, sekitar 15 menit, saudara-saudara, berada di counter check-in dan dengan wajah flat dari penjaga counter tersebut, dia mengatakan, it's up to you. If you want to fly, you have to pay. Dia sama sekali nggak memberikan solusi, saudara-saudara. She did not care at all, saudara. Dan saya mengatakan, wow. Ya salah sendiri sih. Tetapi saudara-saudara, siapakah sesamaku? Ahli Taurat ini melihat sesamaku itu hanyalah mereka yang punya kedekatan-kedekatan. Tetapi orang Samaria yang ditunjukkan di dalam perumpamaan Yesus, sesamaku manusia adalah mereka yang sama-sama diciptakan oleh Allah. Baik yang jauh maupun yang dekat. Saudara-saudara, Yesus mengajarkan melalui perumpamaan ini, sesama kita adalah semua manusia yang telah diciptakan oleh Allah. Kulit, kebangsaan, bahasa, semua itu bukanlah sebuah pilihan di mana mereka termasuk kita bisa memilih. Saudara tidak pernah bisa memilih, saudara dan saya dilahirkan di suku dan bangsa apa. Saudara-saudara, Yesus menunjukkan melalui orang Samaria ini bahwa sesamaku adalah semua manusia yang diciptakan oleh Allah. Yang berikutnya, guru Taurat ini, kasih itu punya batasan waktu. Kasih punya batasan waktu, tempat, situasi, keadaan, sudah kenal atau belum. Ketika imam, saudara, dalam kisah ini dikatakan orang yang dirampok itu turun dari Yerusalem mau ke Yeriko. Memang kalau orang mau ke Yerusalem pasti melewati Yeriko. Jadi Yeriko ini adalah kota yang ramai, dekat dengan Yerusalem. Dan kita perhatikan orang ini turun dari Yerusalem. Kemungkinan bisa jadi dia baru saja bersembahyang, dia baru saja beribadah. Dan setelah itu turun dan ternyata dirampok, saudara-saudara. Ada banyak kemungkinan yang bisa terjadi. Kita tidak tahu siapa orang ini, apakah dia orang Yahudi atau non-Yahudi. Tetapi yang kita tahu orang ini kemudian jatuh di tengah jalan dan kemudian dirampok. Dan kemudian imam lewat. Saudara-saudara, dulu ada yang menafsirkan bahwa kenapa imam ini tidak mau menolong karena dia takut najis, dipikir itu mayat. Saudara-saudara ingat, imam ini dikatakan dalam bahasa Inggris, and he came down. Berarti saudara, Yerusalem itu kota di atas bukit. Dia turun, berarti dia baru habis pelayanan, saudara-saudara. Imam ini selesai pelayanan, dengan kata lain tidak ada resiko kalau menyentuh orang yang sudah mati. Tidak ada masalah karena dia selesai pelayanan, bukan akan pelayanan. Saudara-saudara perhatikan, imam ini punya kasih, tetapi kasih yang punya batasan. Ya kalau waktunya oke ya saya bisa bantu. Kalau tempatnya oke, ya saya bisa lakukan. Kalau situasi keadaannya oke, saya bisa lakukan, bantu kamu. Kalau saya kenal orang itu, ya saya bisa tolong. Tapi orang itu tidak dikenal. Orang itu berada di tempat yang salah, di jalan.
Mungkinkah kalau orang ini jatuhnya persis di depan bait Allah, imam mungkin akan bantu, saudara-saudara. Kenapa? Yaitu di depan gereja, malu dong. Di depan gereja, malu dong. Saudara-saudara, satu kali ada suami istri, jemaat begitu ya saudara-saudara. Bertengkar suami istri. Tiba-tiba ada yang ketuk. Permisi, Pak Gembala datang, Pak Gembala datang. Langsung bubar, saudara-saudara. Pertengkarannya langsung bubar. Cepat, saudara-saudara. Saudara-saudara, kadang-kadang kita ini dengan orang yang dekat, kita menjadi begitu terbuka dan bukannya terbuka. Kasih kita menjadi mahal karena apa? Karena kita berharap orang yang dekat itu ngerti kita. Mengerti kita. Saudara-saudara, sehingga tanpa sadar kita bisa jadi punya konsep seperti imam dan orang Lewi ini, bahwa kasih itu punya batasan. Kalau orang lain oke lah, karena dia belum kenal kita. Tapi lu kan sudah kenal. Saudara-saudara, orang Samaria justru kemudian melalui orang Samaria ditunjukkan kasih itu tidak ada batasan. Kapanpun, dimanapun, bagaimanapun. Sebab fokusnya adalah kebaikan orang lain itu. Fokusnya adalah kebaikan orang lain itu. Seperti yang telah Allah tunjukkan, fokusnya adalah kebaikan setiap kita. Ketika Yesus anak Allah yang tunggal itu diturunkan ke muka bumi, fokusnya adalah supaya saudara dan saya, manusia kita, kemudian dipulihkan serupa dengan Dia. Kasih dari guru Taurat itu membutuhkan alasan yang menarik dari pihak yang dikasihi. Orang yang dirampok tidak punya alasan untuk dikasihi. Sebab apa? Sebab itu di jalan. Tidak akan menaikkan pamor dia sebagai seorang imam. There is no witness, saudara-saudara. Gak ada saksi. Berapa banyak orang yang melakukan kebaikan supaya disaksikan, saudara-saudara. Berapa banyak orang yang rela melakukan berbagai macam kebajikan dengan harapan ratingnya tinggi, saudara-saudara. Hati-hati, saudara-saudara. Seringkali Tuhan mengizinkan saudara dan saya belajar untuk mengasihi, and there is no witness. Tidak ada saksi. Sementara orang Samaria itu, kasih tidak membutuhkan alasan yang menarik dari pihak yang dikasihi. Kasih tidak membutuhkan alasan apakah orang itu menarik untuk dikasihi. Sepanjang orang itu adalah ciptaan Tuhan, dia layak untuk dikasihi. Guru Taurat itu, kasih tidak harus berkorban. Menarik, saudara-saudara. Dari guru Taurat, kasih tidak harus berkorban. Sementara orang Samaria, kasih pasti berkorban. Guru Taurat menjadi orang beriman bisa tanpa mengasihi. Contohnya, imam yang baru dari Yerusalem, baru melakukan pelayanan. Orang Lewi juga sebagai orang kaum, orang-orang yang dipilih Tuhan untuk melayani Tuhan. Baru saja menjalankan tugas keagamaan. Bisa jadi orang Lewi ini mungkin pemuji, bukan imam. Tetapi dia pemuji, anggota paduan suara. Tetapi saudara-saudara, dia tidak siap untuk menunjukkan imannya dengan mengasihi. Berapa banyak orang yang berpikir beriman hanya soal percaya kepada Yesus dan tanpa harus benar-benar mengasihi. Sementara orang Samaria menjadi orang beriman karena dia juga dikatakan turun dari Yerusalem.
sangat besar sekali kemungkinan bahwa orang Samaria ini adalah seorang yang kemudian disebut sebagai proselit. Proselit adalah orang bukan Yahudi yang percaya agama Yahudi. Dia beriman, dan baginya beriman itu berarti mengasihi. Dia menunjukkan iman itu dengan cara mengambil resiko dan mengasihi orang yang dirampok tersebut. Dari sini saya mulai bisa menyimpulkan kasih apa sih yang dimiliki oleh ahli Taurat. Ahli Taurat ini memiliki beberapa kasih. Yang pertama kasih storge, saudara-saudara. Kasih storge. Kasih storge adalah suatu kasih yang affection dalam bahasa yang lain. Kasih itu timbul sebagai respon atas seseorang atau sesuatu yang didapati lovable, delightful and cute. Jadi seperti seorang kakak yang melihat adiknya, baby, lalu dia sayang, itu storge. Karena lovable, saudara-saudara. Mohon maaf, tapi bagaimana kalau adiknya tidak seperti yang diharapkan? Termasuk orang tua juga ketika punya anak itu cute, delightful, ya senang. Tapi bagaimana kalau tidak seperti yang diharapkan? Storge bisa hilang, saudara-saudara. Apalagi kadang-kadang orang tua kumpul bersama dengan orang-orang tua yang lain yang punya anak. Tanpa sadar kita seolah-olah membandingkan anak kita dengan anak lain karena anak orang tua lain juga mengunggulkan anaknya. Situlah kasih storge, saudara-saudara. Affection tetapi sangat terbatas oleh karena objek dari kasih itu lovable, delightful, and cute. Orang ahli Taurat tersebut juga ketika dalam perumpamaan itu ditunjukkan bahwa orang yang dirampok ini tidak delightful, tidak menarik, tidak cute juga. Pasti ada ongkos untuk menolong ini. Dilewati begitu saja. Ahli Taurat ini juga punya kasih filia. Di mana kasih filia itu, saudara-saudara, expect mutuality or reciprocity. Kasih filia adalah kasih persahabatan. Saudara, kalau saudara punya sahabat, tingkat komitmennya itu makin naik sepanjang saudara ada mutuality, ada ketersalingan. Tapi kalau saudara lama-lama yang saudara anggap sahabat itu, komitmennya berbalik dari komitmen kita. Kita memberi 50%, dia malah 10%, malah kemudian cuek. Lama-lama saudara-saudara persahabatan itu putus. Itulah kasih filia, saudara-saudara. Kasih filia selalu membutuhkan ketersalingan. Dan kemudian ahli Taurat itu pun juga punya kasih eros. Kasih eros itu kasih romance dan romantic feeling. Bukan sekedar kasih seksual, saudara-saudara, tetapi romance. Romance itu ada kehangatan, keindahan. Dan kadang-kadang saudara-saudara bisa jadi gereja kumpulan orang percaya bisa dibangun oleh tiga kasih ini, di mana delightful, saudara-saudara, oh senang, saudara-saudara. Lalu kemudian ada kasih ketersalingan. Dan saudara-saudara, dan kemudian ada kehangatan romance, ada keintiman, saudara-saudara. Apakah salah? Tidak salah. Tapi kalau hanya sebatas itu, disitulah yang kemudian menjadi persoalan. Karena masalah yang sedang diajukan, ditanyakan oleh ahli Taurat adalah bagaimana bisa mewarisi hidup yang kekal, saudara-saudara. Kalau gereja hanya dibangun berdasarkan kasih storge, delightful, cute, filia. Saya melakukan yang baik, dibalas yang baik, kita makin semangat. Oleh karena kita mendapatkan balasan, saudara-saudara. Selalu ada timbal balik sehingga kita merasa getting excited karena kita mendapatkan feedback sebagaimana yang kita harapkan. Itu filia, saudara.
dan eros, di mana kita merasa ada kedekatan, keintiman, saudara-saudara, kehangatan. Bagaimana kalau semuanya itu hilang? Apakah saudara tetap bertahan dan bisa mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri? Ketika saudara dan saya mengasihi, ketika kasih-kasih itu hilang, tetap mengasihi, maka saudara dan saya mengasihi dengan iman. Disitulah kemudian kasih yang dimiliki oleh orang Samaria, yaitu kasih agape, yang hanya menginginkan yang terbaik pada pihak yang dikasihi. Kasih ahli Taurat adalah kasih yang membutuhkan upah untuk diri sendiri. Sementara kasih dari orang Samaria, mengasihi adalah berkat itu sendiri. Kita menemukan orang Samaria ini menolong orang yang dirampok, membersihkan lukanya, membersihkan dan memberikan minyak dan anggur. Bahkan kemudian keledainya dipakai untuk orang tersebut naik keledai dan dia yang berjalan menuntun. Dan begitu sampai di penginapan dia memberi 2 dinar, memastikan, dan nampaknya ini penginapan langganan, saudara-saudara. Sehingga orang pemilik penginapan sudah kenal, sehingga menjadi jaminan. Saudara-saudara perhatikan nama baiknya dia pakai untuk menjamin orang yang asing ini, stranger ini. Saudara-saudara, demikian yang dilakukan Allah kepada saudara dan saya. Allah telah mengasihi saudara dan saya, dan nama baiknya itu menjadi jaminan bahwa saudara dan saya kalau percaya, kalau beriman, dan kalau terbuka dengan Dia, bahwa kita akan sembuh. Saudara dan saya akan dipulihkan, saudara-saudara. Luar biasa, luar biasa kasih Allah kepada kita, saudara-saudara. Saudara, saya merenungkan bagaimana sih cara kerja kasih Allah di dalam diri kita, saudara-saudara. Saudara kadang-kadang atau seringkali saudara tidak kenal secara pribadi dengan pengarang lagu ya, komposer lagu. Tapi ketika saudara nyanyikan lagu itu dengan benar, perasaan yang dimiliki oleh pengarang lagu itu tersampaikan kepada saudara-saudara. Betul kan ya? Kenapa itu bisa terjadi? Kenapa itu bisa terjadi? Ada sesuatu yang misteri. Dan sebenarnya demikianlah, seperti itulah cara Allah bekerja. Membentuk, memasukkan kasih di dalam diri kita. Bedanya, kita bukan hanya dengan lagu saja. Bedanya, kita melalui pewahyuan firman Tuhan. Mengapa orang Kristen harus baca Alkitab, merenungkan firman Tuhan? Karena melaluinya saudara akan mengerti isi hati Allah. Sebab isi hati Allah telah dinyatakan melalui Alkitab, melalui firman-Nya. Sama seperti seorang pengarang lagu telah mencurahkan perasaannya di dalam kata-kata lagu itu, termasuk di dalam nadanya. Dan yang kedua, cara Allah bekerja adalah ketika saudara dan saya mendengarkan firman, membaca firman, Yesus hadir melalui Roh Kudus-Nya. Melalui Roh Kudus-Nya, sehingga saudara-saudara, kalau saudara mau bereksperimen, lakukan eksperimen. Saudara menjadi orang Kristen tanpa sungguh-sungguh membaca firman, tanpa sungguh-sungguh mendengarkan firman, saudara seperti diet rohaninya, saudara sekali-kali, saudara akan menjalani kekristenan kita itu seperti hampa, saudara-saudara. Kenapa? Seperti saudara menyanyi lagu, tapi lagu itu keluar dari mulut kita tanpa kita benar bisa merasakan lagu itu. Pernah saudara nyanyi lagu yang saudara tidak tahu rasanya? Saudara akan 1-2 kali selesai nyanyi lagu itu. Tapi beda.
Apalagi ketika saudara ternyata tahu kisah di balik lagu itu. Ada satu lagu yang saya suka. Pada waktu saya dalam kondisi lemah, lagu itu dikarang oleh seorang yang bernama Fanny Crosby, orang yang buta. Dan dia membayangkan dirinya seperti Bartimeus yang buta yang berseru kepada Yesus. Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu kemudian melalui kisah itu dia mengarang lagu ini, saudara-saudara. Jesus, don't pass me not. Yesus, jangan lewati saya. Dia melalui lagu itu dia seolah menempatkan diri, Yesus kalau engkau lewat, jangan lewati saya. Saudara-saudara, saya mengajak saudara-saudara sebagai orang-orang Kristen yang mengalami kasih Tuhan. Dan kasih itu kalau terjadi dalam hidup saudara-saudara, apapun situasi keadaan yang saudara hadapi, engkau akan menjadi seperti seorang anak yang merasakan kasih dari orang tuanya. You will be secure. Engkau akan rasa aman. Sebab kasih itu adalah kasih yang telah diberikan untuk saudara dan saya. Dan kasih itu adalah kasih yang menginginkan yang terbaik yang akan muncul dari kita. Saya akan tutup saudara-saudara. Yohanes pasal 4 ayat 10 mengatakan, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Inilah kasih itu. Kita menerima terlebih dahulu kasih dari Allah dan setelah itu kita belajar mengasihi Allah. Saudara, iman saudara-saudara menggerakkan intelek kita, pikiran kita untuk belajar mengenal Allah, sebab kita percaya Allah itu ada sekalipun kita tidak melihatnya. Iman menggerakkan intelek kita. Lalu sesudah iman menggerakkan intelek kita dan ketika kita belajar mengenal Dia, maka kita mulai mengalami kasih Allah. Dan kasih Allah itu menggerakkan kemauan kita, our will, kemauan kita. Sehingga kemudian kita melayani Dia, kita mengikut Dia, kehendak kita. Saudara-saudara, sekalipun kadang-kadang tidak menarik, kadang-kadang tidak menyenangkan, tetapi oleh karena kasih Tuhan, kita tetap belajar mengasihi Dia dan mengasihi sesama. Saya akhiri dengan seorang yang bernama Lois Zamperini. Waktu saya baca tentang kisah hidupnya, dia adalah seorang pelari di Olimpik. Pada tahun 1936 di Jerman dia berhasil memenangkan perlombaan lari 5.000 meter. Dan kemudian dia menjadi pasukan Amerika. Dia seorang pilot, saudara-saudara. Dan bergabung di dalam Perang Dunia yang kedua melawan Jepang. Tapi satu kali ketika mereka ditugaskan melakukan pemboman, mesin pesawatnya mengalami kerusakan sehingga kemudian pesawat itu jatuh di samudra, di Marshall Island, dekat Marshall Island. Dan di sanalah yang kemudian terkatung-katung, terapung-apung selama 47 hari. Dan akhirnya dia bersama dengan temannya yang survive ditangkap oleh pasukan Jepang dan kemudian mereka ditaruh di kamp tawanan. Dan di kamp tawanan itu saudara-saudara, ada seorang Jepang, officer Jepang yang mengepalai kamp tawanan itu yang bernama Watanabe. Watanabe adalah seorang yang punya cita-cita ingin menduduki kedudukan yang tinggi karena dia berasal dari keluarga yang kaya di Jepang. Dan dia masuk militer, berharap langsung dia dapat kedudukan. At least letnan kayak begitu. Ternyata begitu dia masuk kopral, saudara-saudara. Dan bukan itu saja, dia justru ditempatkan di kamp tawanan. Dan akhirnya Watanabe ini, saudara-saudara, ternyata Watanabe ini adalah seorang yang kejam. Kekejamannya luar biasa.
Sampai-sampai kemudian ketika perang selesai, termasuk si Louis ini berada di kamp tawanan di mana Watanabe ini suka menyiksa dia. Dan karena Louis adalah seorang atlet, maka dia banyak disenangi di antara para tahanan. Dan justru disitulah si Watanabe ini selalu mengincar Louis Zamperini ini untuk disiksa. Para tawanan kadang-kadang benda-benda kesayangan mereka, foto, surat dibakar di hadapan mereka. Jadi Watanabe ini terkenal sangat kejam, saudara-saudara. Singkat cerita, perang sudah selesai dan kemudian Jepang menyerah 1945, bulan September mereka menyerah, dan kemudian Louis ini dibebaskan. Tetapi sesudah perang itu selesai, Louis ini trauma, saudara-saudara. Trauma, tiap malam mimpi buruk. Kadang-kadang seperti di film itu, keringat dingin karena saudara dipukul, dia hajar tanpa alasan oleh Watanabe ini. Kadang-kadang Watanabe moodnya nggak enak, dia pergi ke tahanan, dia hajar, pukul orang, saudara-saudara. Satu kali, saudara-saudara, si Louis dia ikut KKR Billy Graham. Dia menghadiri KKR Billy Graham. Dan di KKR itulah Louis mengenal Tuhan dan menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya. Ketika dia mulai menjadi orang percaya, dia menyadari siapa Yesus itu. Dan dia menyadari betapa tokoh Yesus itu adalah tokoh yang mengasihi semua orang, termasuk dirinya. Dan termasuk Watanabe, saudara. Akhirnya singkat cerita, si Louis ini kemudian menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Dan dia kemudian, saudara-saudara, dia mulai terbebas dari luka di dalam dirinya. Mimpi-mimpi buruk yang sering muncul oleh karena perkara-perkara yang sungguh nyata, fakta nyata, dia diperlakukan tidak adil, diperlakukan tidak manusiawi. Dan itu saudara-saudara terus menerus. Kadang-kadang saudara kalau kita terluka, luka yang satu titik itu kita olah terus menerus. Dan saudara makin lama makin lebar, makin dalam. Seperti yang dialami oleh Louis ini. Tetapi ketika dia mengenal Tuhan melalui pelayanan Billy Graham, dia kemudian membalas dengan mengampuni termasuk Watanabe ini. Akhirnya dia menulis surat. Dia ingin ketemu Watanabe. Tetapi Watanabe tidak pernah mau ketemu dengan Louis. Bahkan satu kali Watanabe ini diwawancarai ketika masih hidup, saudara-saudara. Karena buat Amerika, Watanabe kemudian dianggap sebagai penjahat perang, tetapi tidak pernah ditemukan. Watanabe menjadi seorang bisnismen dan satu kali dia diwawancarai. Di dalam wawancara itu, saudara-saudara, Watanabe tidak pernah menunjukkan penyesalan sedikit pun. Watanabe mengatakan itulah yang harus dilakukan untuk menjaga pemerintah yang stabil. Kekejaman adalah sebuah keharusan. Tidak bisa dihindari. Tidak ada penyesalan sedikit pun. Saudara-saudara, kadang-kadang kita ingin mengampuni orang dan orang itu menyesal, maka pengampunan kita rasanya layak untuk kita berikan kepada orang itu. Tapi ketika orang itu tidak menunjukkan penyesalan, kadang-kadang kita merasa pengampunan kita tidak layak untuk orang itu. Kasih agape adalah kasih yang melampaui itu semua. Louis pada akhirnya ketika dia mau ketemu tidak mau, Watanabe tidak ketemu, akhirnya dia menulis surat yang isinya mengampuni Watanabe. Sampai Watanabe meninggal dunia, Louis tidak pernah ketemu. Dan dia menuliskan kalimat ini, hate is self-destructive. Kebencian adalah merusak diri sendiri. If you hate somebody, kalau engkau membenci seseorang, you are not hurting the person you hate. Engkau tidak sedang melukai orang yang kau benci. You are hurting yourself. Engkau melukai dirimu sendiri. And that's a healing. Actually is a real healing. Forgiveness. Dan kesembuhan yang sejati itu hanyalah
pengampunan. Saudara-saudara, inilah wajah dari supremasi kasih. Kasih yang bagi diri kita menyembuhkan ketika kita mengampuni. Kasih yang juga menyembuhkan orang lain. Seperti orang Samaria ini ketika mengasihi bukan karena delightful, bukan karena cute, juga bukan karena mendapatkan imbalan daripadanya. Tetapi mengasihi itu sendiri adalah sebuah kebanggaan. Di sanalah kasih itu menjadi kasih yang menghadirkan, yang hadir di dalamnya ada Tuhan, saudara-saudara. Saudara-saudara, tahun 2024 saya merenungkan, saudara-saudara, apa yang akan kita lakukan ya sebagai sebuah gereja. Bagaimana kalau gereja ini bukan namanya SAF? Apakah saudara tetap ada di sini? Bagaimana kalau saudara dan saya tidak disatukan oleh sebuah kesamaan? Oh, wah, mungkin Pak Agus mau ganti nama. Bukan itu poin saya, saudara. Poin saya adalah kiranya yang menyatukan kita bukan hanya storge, filia, dan eros saja. Tapi yang menyatukan kita adalah kita sedang belajar mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama seperti diri sendiri. Saya pikir tahun depan kita berdoa untuk melakukan sesuatu yang akan menguji kasih kita. Di mana kita mengasihi bukan orang-orang yang kita kenal tetapi mengasihi orang asing. Dan bagaimana kasih yang mengubahkan, pada akhirnya mengubahkan kita. Kiranya Tuhan menolong saudara dan saya. Saya punya asisten saudara-saudara, tiap kali dia posting sesuatu saya bilang, saya like dia, saya kadang-kadang kasih komentar awesome gitu ya saudara-saudara. Dia sedang merintis sebuah komunitas di Malang. Dan saya ngobrol dengan dia adalah sekretaris saya, saudara-saudara, di Malang. Masih muda, umur mungkin sekarang 22 tahun. Dan dia mengambil waktu beberapa dalam 1 minggu, itu di Sati ada Indomart, saudara-saudara. Kalau saudara pergi ke Malang, keluar tol, sebelah kiri itu ada Indomart. Ya, itu biasanya ya, ke arah Malang itu ada Indomart. Dan di situ tempat meeting point. Dan asisten saya ini suka pergi ke tempat itu untuk kadang-kadang melihat orang yang hanya beli kopi, beli minuman, duduk, mungkin sambil merokok, menghabiskan waktu. Disitulah dia biasanya dekati. Dan dia cerita kepada saya. Satu kali ada yang dia dekati dan dia mengatakan dengan sangat keras mengatakan, dia sebutkan agamanya, saudara-saudara. Karena dia mulai mencoba bersaksi, saudara-saudara, dia mengatakan, dia teriak. Saya bukan orang Kristen. Saudara, kalau saudara di tengah-tengah keramaian dan seperti orang melihat semua wajah, ya, semua mata melihat ke orang ini. Tapi saudara, saya ketika yang lalu ngobrol makan siang, saya bilang, kenapa kamu mau lakukan itu? Dia mengatakan begini, saudara. Saya ingin membagikan Injil yang saya punya. Saudara-saudara, bagaimana kita bisa membagikan Injil? Bukan karena saudara dan saya kita lebih baik, bukan. Sebab karena terlebih dahulu Allah mengasihi kita apa adanya. Itu sebabnya kita belajar mengasihi orang lain. Dan salah satu ujian mengasihi stranger, orang lain, dan kasih agape itu akan bekerja, yaitu ketika saudara dan saya berani menginjil. Bertemu dengan orang asing, mendoakan orang itu. Berapa waktu yang lalu dia bersaksi, ada orang pergi ke Indomart dengan tanpa tujuan, pokoknya beli es krim, makan es krim di situ.
dan ngobrol dengan asisten saya ini selama 2 jam. Dan di akhir pembicaraan itu, pemuda ini dia mengatakan, saya nggak percaya Tuhan. Dan saya rasa juga saya nggak perlu Tuhan. Tetapi ketika asisten saya ini menawarkan untuk mendoakan dia, justru kemudian dia terbuka menceritakan semua masalahnya. Saudara-saudara, jangan terintimidasi ketika orang mengatakan, buat saya Tuhan itu gak ada. Mungkin agnotis dan lain sebagainya. Jangan diajak debat, saudara-saudara. Sebab apa, saudara-saudara? Love itu punya keunggulan. Mari kita berdoa. Kata-kata lagu ini adalah, Engkaulah jalan yang sempurna, janjimu murni bagai emas perak, perisai perlindungan keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesakan. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan. Tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku. Kalau saudara dan saya membutuhkan kasih Tuhan, kasih itu cukup luas, cukup dalam buat setiap kita. Undang Tuhan untuk saudara dan saya mengalami kasih Tuhan dan mengasihi Dia, mengasihi Tuhan dan sesama. Mari kita bangkit berdiri, nyanyikan pujian ini. Jalan yang sempurna, janjimu murni bagai emas perak, perisai perlindungan keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesakan. Bagaikan langit, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu kasih dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Bagaikan langit yang membentang, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan,
dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung. Kesetiaanmu dalam hidupku. Saudara-saudara, Tuhan sudah menyatakan kasih-Nya kepada setiap kita tanpa batas. Tuhan sudah menyatakan kasih-Nya kepada kita tanpa kenal waktu. Dan bukan oleh karena kita menarik, tetapi karena Dia telah memutuskan bahwa kita yang telah diciptakan bisa dipulihkan menjadi seperti Dia. Biarlah kasih agape ini adalah kasih yang meliputi setiap saudara dan saya. Kasih yang membuat saudara dan saya secure, aman di dalam hidup di dunia yang sementara ini. Hidup yang kekal bukan hanya bicara tentang nanti ada di surga, tetapi hidup yang kekal juga berbicara kasih yang kita mau bagikan kepada semua orang, yang kita mau sebarkan kepada semua orang. Kasih yang tidak mengenal batas, kasih yang pandang bulu. Disitulah kekekalan dari hidup itu didemonstrasikan melalui kasih agape, saudara-saudara. Biarlah Tuhan menolong saudara dan saya di akhir tahun ini untuk memperbarui kasih kita kepada Tuhan dan memampukan kita untuk mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Tidak mudah, iya. Itu sebabnya saudara dan saya perlu dekat dengan Tuhan, sehingga saudara dan saya mengerti hati Tuhan. Seperti semakin sering saudara menyanyikan lagu, sesuatu lagu, semakin saudara mengerti isi hati dari pengarang lagu itu. Demikian juga semakin kita mendekat kepada Tuhan, semakin saudara dan saya dimampukan untuk hidup di dalam kasih Tuhan. Rumah tangga, keluarga, pertemanan, ketika semua dipenuhi oleh kasih, bukan berarti kita tidak ada masalah. Bukan berarti kita tidak ada kegagalan, tidak ada kekecewaan. Bisa ada karena kita masih hidup di dalam dunia. Tetapi kasih Tuhan akan menolong saudara melewati semua itu. Dan saudara merasa aman di dalam kasih Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur pagi hari ini Engkau mengenal kami lebih daripada siapapun juga Tuhan. Biarlah kasih Tuhan nyata di dalam hidup kami. Kami mau berdoa mengasihi Engkau. Itu adalah reward di dalam dirinya sendiri. Sebab kami telah Engkau kasihi sebagaimana adanya. Kami berdoa Tuhan Engkau menolong gereja kami menjadi house of restoration, rumah pemulihan. Karena kami dipenuhi oleh kasih Allah. Kami mau berdoa, biarlah kasih kami Engkau tingkatkan ya Tuhan. Kasih kami yang kadang-kadang sebatas kasih affection, kasih storge, kasih yang di-like oleh karena apa yang kami kasih itu juga menyenangkan. Kami mau berdoa Tuhan Kau tingkatkan menjadi kasih agape. Kadang-kadang kasih kami, komitmen kami makin tinggi oleh karena kami mendapatkan feedback, komitmen yang juga tinggi ya Tuhan. Tuhan tolong kami ya Tuhan, untuk kami mampu berkomitmen sekalipun kadang-kadang kami tidak mendapatkan balasan yang setimpal. Tolong kami juga kadang-kadang kami harus mengasihi walaupun di dalam keadaan kasih yang dingin. Tidak ada romantik,
tidak ada feeling yang menyenangkan. Tetapi oleh karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami belajar setia untuk tetap mengasihi Tuhan dan mengasihi saudara-saudara kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau menolong kami dan memberkati setiap kami menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus berkati. Silakan duduk kembali saudara-saudara, saya serahkan Kli untuk sambutan penutup. Shalom teman-teman. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih Pak Agus buat firman-Nya yang luar biasa. Kiranya siang hari ini kita diingatkan kalau janganlah kita itu memiliki kasih yang bersyarat gitu kan ya, lebih gampang ya kasih yang bersyarat, biarlah kita memiliki kasih yang tulus gitu, seperti Tuhan mengasihi kita. Sekarang tiba waktunya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita, namun sebenarnya kita mau berdoa dulu untuk persembahan. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan atas firman yang telah Kau berikan ya Tuhan. Kiranya pulang dari tempat ini ya Tuhan, kami lebih mengingat lagi akan kasih-Mu ya Tuhan, kasih yang tulus ya Tuhan. Kiranya setelah pulang dari tempat ini juga kami juga memiliki hati seperti Engkau ya Tuhan, hati yang tulus, hati yang mengasihi ya Tuhan, kasih yang sama seperti kasih yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Biarlah kami menerapkan itu juga kepada orang-orang di sekeliling kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga mengucap syukur ya Tuhan atas apa yang telah Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Kiranya berkatilah kami, berkatilah hati-hati yang memberi ini, berkatilah semua tangan yang memberi ini agar memiliki hati yang tulus ya Tuhan. Biarlah kami memiliki hati yang tulus, hati yang besar ya Tuhan, untuk memberi yang terbaik buat bagi pekerjaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Buat teman-teman yang ingin memberikan persembahan bisa diberikan melalui via transfer ke rekening gereja yang seperti rekening yang tertera, atau bisa juga melalui kotak persembahan yang ada di belakang. Nah, sambil teman-teman memberikan persembahan, saya akan membacakan satu ayat di Lukas 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Oke. Nah, pertama saya mau welcome juga buat semua teman-teman yang baru pertama kali hadir, semua teman-teman juga yang join secara online. Besar harapan kami untuk bertemu kalian di pertemuan ibadah yang lainnya, baik kalian yang join secara online maupun offline. Nah, jangan lupa saya ingin mengingatkan aja kalau ibadah kita diadakan setiap hari Minggu di tempat ini, yaitu namanya sekarang Republic Hair Studio di lantai 3 di ruko depannya Loop. Jadi buat teman-teman mungkin yang masih belum dapat tempat untuk beribadah, belum ada tempat tetap untuk beribadah, saya mau invite semua teman-teman buat beribadah di tempat kami, yaitu di gereja kami, yaitu setiap hari Minggu jam 10 di ruko depan Loop di Republic Hair Studio lantai 3. Nah, untuk seluruh kegiatan tengah minggu kita untuk MOR dan KTB di hari Selasa dan hari Kamis, untuk minggu ini diliburkan dan akan diadakan kembali di minggu kedua bulan Januari. Jadi teman-teman please take note kalau semua kegiatan diliburkan, semua kegiatan gereja minggu ini diliburkan untuk MOR dan KTB. Tapi untuk ibadah untuk minggu depan tanggal 31 Desember tetap ada ibadah. Jadi teman-teman jangan lupa ya, mungkin ada beberapa kalian yang wondering masih ada, tetap ada. Ibadah kita di hari Minggu 31 Desember tetap ada jam 10 di tempat ini. Dan juga ada Sunday School juga ya untuk minggu depan. Jadi Sunday School dan ibadah tetap diadakan di tanggal 31 Desember. Oke, sekian pengumuman. Nanti teman-teman jangan pulang dulu ya, karena kita akan ada konsumsi di belakang. Dan sekian pengumuman. Merry Christmas. Kasih salam yuk buat sekelilingnya. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Sekian pengumuman, saya kembalikan kepada Pak. Ya, jangan pulang saudara-saudara karena ada makanan yang disediakan untuk kita bisa makan bersama-sama. Selain itu, seperti yang disampaikan bahwa minggu depan tetap ada ibadah di akhir tahun. Silakan saudara-saudara hadir. Kalau tidak kemana-mana, tidak keluar kota, gereja masih dibuka saudara-saudara, dan kita bisa berbagi mungkin kesaksian atau hal-hal yang lain. Kalau saudara ada yang ingin memuji Tuhan, ya kita akan buat lebih
santai begitu untuk minggu depan, saudara-saudara. Siapapun yang hadir kita akan welcome. Dan terima kasih juga buat saudara-saudara sepanjang tahun ini kesetiaannya. Tuhan memberkati saudara-saudara, dan kami atas nama keluarga juga mengucapkan terima kasih buat setiap perhatian, kasih yang sudah ditujukan kepada keluarga kami, ya saudara-saudara. Untuk hampers atau apapun juga, saya sampaikan ini sebagai ucapan terima kasih kepada kami, kepada saudara-saudara, dan saya bersyukur sekali untuk apa yang saudara lakukan. Kiranya saudara-saudara diberkati Tuhan di dalam pekerjaan, di dalam usaha, dan juga di dalam apa yang sudah sedang rancangkan. Saya bersyukur buat orang-orang muda yang belajar melibatkan Tuhan di dalam kehidupan rumah tangga dan keluarganya. Saya berdoa supaya Tuhan menolong saudara-saudara untuk memiliki masa depan yang gemilang di dalam Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita. Kita berdoa, saudara-saudara, ada beberapa saudara-saudara kita yang sakit ya, supaya Tuhan menolong mereka. Dan saudara yang sehat, puji Tuhan ya, tetap sehat ya saudara-saudara. Dan bagi saudara-saudara yang mungkin akan merayakan akhir tahun dan lain sebagainya, saya mengucapkan selamat tahun baru nanti saudara-saudara ya. Kalau tidak kemana-mana seperti keluarga kami, kami akan tetap ada di Surabaya karena anak-anak pulang ya, kita boleh ketemu mungkin minggu depan ya, dan Tuhan berkati. Kita akan berdoa mengakhiri ibadah kita. Mari kita akan berdoa. Saya minta tolong Grace bisa berdoa. Grace langsung tarik nafas. Berdoa untuk akhir ibadah kita supaya Tuhan memberikan kekuatan kesehatan dan juga memberkati sepanjang minggu ke depan sampai akhir tahun 2023. Oke, silakan Grace bisa berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu Tuhan. Kalau hari ini kami bisa beribadah Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, yang sudah menjadi memberkati kami, menegur kami, juga mengingatkan kami dan menguatkan kami ya Tuhan. Tuhan, kalau sebentar lagi kami mau pulang Tuhan, kami nggak lupa mau berdoa buat teman-teman kami yang mungkin kami tahu beberapa dari teman kami yang sakit Tuhan. Mungkin ada yang kena COVID, mungkin juga ada yang kena penyakit yang lain ya Tuhan, yang lagi nggak enak badan, juga mungkin karena cuaca yang kurang bagus Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh sembuhkan ya Tuhan, Tuhan yang boleh pulihkan bilur-bilur darah-Mu Tuhan, menyembuhkan Tuhan setiap teman-teman kami yang sedang sakit ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang juga tutup bungkus buat kami-kami yang sehat ini Tuhan. Mungkin di sekitar kami banyak sakit ya Tuhan, banyak yang sakit. Kiranya Tuhan yang tutup bungkus kami Tuhan, supaya kami dijauhkan dari segala sakit penyakit ya Tuhan. Kau yang berikan kami kesehatan, Kau yang berikan kami kekuatan ya Tuhan. Juga kami mau berdoa Tuhan buat akhir tahun ini Tuhan, yang tinggal bersisa beberapa hari lagi ya Tuhan. Kami begitu bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang tahun ini. Kiranya Tuhan yang boleh berkati Tuhan, supaya kami boleh menutup akhir tahun ini Tuhan dengan penuh damai sejahtera ya Tuhan, dengan semangat yang baru ya Tuhan, untuk menyambut tahun yang baru ini Tuhan bersama Engkau ya Tuhan. Biarlah kami mau menutup tahun ini Tuhan bersama dengan Engkau, dan menyambut tahun 2024, tahun yang baru bersama dengan Engkau. Ajari kami Tuhan untuk tahun depan boleh berjalan bersama-Mu lebih-lebih lagi ya Tuhan. Amen. Menyerahkan Amen. semuanya hanya ke dalam tangan-Mu, dan selalu mengandalkan Engkau dalam setiap langkah kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku yang kekasih, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan menyinari engkau dengan wajahnya, dan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah hubungan-hubunganmu. Apa yang kau takutkan, Tuhan mengerti. Apa yang kau tanyakan, Tuhan adalah sumber jawaban. Dan percayalah dan percayakan hidupmu kepadanya, sebab Dia adalah Allah
yang dapat diandalkan. Diberkatilah rumah tangga, diberkatilah pekerjaan, diberkatilah keluarga dan masa depanmu. Dan biarlah libatkan Tuhan, sebab melalui kasih-Nya engkau akan tetap aman dan engkau dapat berjalan bersama dengan Tuhan, tidak menanggung semuanya sendirian, sebab Tuhan ada bersamamu. Dan melaluinya engkau akan dapat melihat bahwa Allah adalah Allah yang dapat diandalkan. Dan melalui hidupmu orang lain biarlah mengalami kasih Tuhan. Dan kiranya damai sejahtera Allah Bapa serta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan penghiburan oleh karena Roh Kudus menyertai engkau dan saya untuk menjadi pelaku firman dekat dengan Tuhan sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua orang yang percaya. Haleluya. Amin. Amin. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seluruh karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seluruh karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Happy Sunday, Merry Christmas. Tuhan Yesus berkati kita semua.